Baik Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan sembah hanya bagi-Mu ya Tuhan, yang memberi kesempatan bagi kami untuk saat ini bisa duduk bersama-sama memuji memuliakan Tuhan, dan saat ini mau membaca dan merenungkan firman. Di saat-saat kami membaca dan merenungkan firman-Mu, Tuhan berbicaralah secara pribadi kepada masing-masing kami. Pakailah hamba-Mu untuk menjadi alat saluran berkat firman pada saat ini. Beri sikap hati yang benar bagi kami sekalian, belajar firman untuk melakukannya, supaya kami hidup dalam berkat-berkat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, shalom. Puji Tuhan, saudara. Hari ini kita menghadiri atau mengikuti acara perayaan Natal ya. Ada yang sudah 5 kali ikut Natal kah? Paling rata-rata 1 kali sudah ya? Iya. Atau ada yang belum? Sudah ya? Ada yang belum? Belum pernah ikut? Kita tunggu di jemaat nanti. Dalam waktu dekat ada ibadah perayaan Natal. Nah, saya sudah kali yang ketiga. 2 kali saya khotbah, 2 kali. Dan puji Tuhan dalam keadaan kesulitan di pita suara, tapi Tuhan izinkan saya melayani. Nah, oleh karena itu, kalau kita seringkali, paling tidak kalau tahun ini kita tidak atau belum pernah hadir di perayaan Natal, tetapi pada waktu-waktu yang tahun-tahun lalu ada atau tidak? Ada ya? Ada, tidak mungkin tidak. Karena itu pasti kita memperhatikan ada apa saja di dalam perayaan Natal. Ada simbol-simbol apa yang biasa kita lihat? Nah, ya ada hiasan. Hiasan itu ada bulan, bintang, ya kan? Ada pohon Natal. Tapi yang selalu ada dan tidak pernah tidak ada apa? Ya, lilin. Nah, kenapa setiap kali pembahasan lilin dia bilang pada lampu, pada lampu? Padahal sekarang banyak Natal dilakukan pada siang hari. Kemarin saya pimpin di pada Natal jam 11 siang. Waktu saya bilang padam ini, padam kipas angin. Yang saya maksud padam kipas angin karena lilinnya tidak bisa nyala. Baru mereka salah paham, dia bilang padam lampu. Saya bilang ini siang terus padam lampu sama saja. Jadi padam lilin adalah satu simbol ya saudara. Ada simbol-simbol yang kita bisa lihat. Sebenarnya juga perayaan Natal ini yang berkaitan dengan lilin ini, saya akan membahas satu bagian firman Tuhan secara khusus. Mari kita buka Filipi pasal 2. Filipi pasal 2. Ayatnya yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. 5 sampai 8. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, Bapak Ibu Saudara, lilin adalah simbol pengorbanan yang penuh kesetiaan sampai akhir. Terang yang menerangi, tetapi dia terbakar sampai habis dan selesai. Saya menggambarkan Yesus seperti itu, tapi Yesus tidak selesai. Dia bangkit lagi. Saudara yang saya kasih Tuhan, sebenarnya bagian ini adalah contoh kerendahan hati dari seorang pribadi agung yang namanya Yesus. Jadi di Filipi itu ada banyak perselisihan. Memang sebenarnya mereka jemaat yang dipuji oleh Paulus karena mereka jemaat yang dikategorikan kecil, miskin. Tapi mereka menyokong pelayanan Paulus. Bahkan mereka pernah di wilayah mereka ada kumpul persembahan-persembahan untuk dibawa ke jemaat di Yerusalem yang mengalami kelaparan. Tapi yang jelas kalau kita lihat di surat Filipi, mereka ini membantu Paulus dalam pelayanannya. Bahkan mereka mengutus seorang yang bernama Epaphroditus untuk dampingi Rasul Paulus di penjara. Ini luar biasa ya. Tapi
di jemaat ini ada masalah-masalah yang antara lain masalah perselisihan. Pasal 4 kita lihat. Pasal 4, sebelum kita lanjut. Ayat 2. Ayat 2. Sama-sama kita baca. Ayat 2 dan 3 saja. 1, 2, 3. Eunike ku nasihati dan Sintike ku nasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Ayat yang ketiga. Bahkan ku minta kepadamu juga Sunsugos temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. 2 orang perempuan, ayat 4 kita balik, ayat 2 kita balik lagi, ayat 2. Ada 2 orang namanya siapa? Eudia dan Sintike. Rupanya mereka orang-orang kunci dalam pelayanan Paulus. Ayat 3 menjelaskan mereka membantu Paulus dalam pelayanan. Mereka orang yang dalam tanda petik rohani. Rupanya orang rohani bisa berselisih juga ya. Bisa ya. Paulus dan Barnabas itu berselisih loh. Hanya gara-gara satu orang namanya Markus. Paulus bilang satu kali Paulus bilang mau bawa Markus dulu. Barnabas bilang bawa Markus. Paulus bilang tidak boleh dia, tidak boleh. Karena dia bikin masalah dulu. Akhirnya oke. Paulus mau jalan sendiri, Barnabas mau jalan sendiri. Kalau gua tidak ada. Dolphy jalan sendiri, Barnabas jalan sendiri, tidak ada. Sama-sama jalan sama-sama. Dan saudara, kemudian satu kali Paulus dia bilang, Pak ajaklah Markus. Rupanya di saat itu ada sedikit perselisihan sebenarnya mereka soal orang yang namanya Markus. Nah, di sini ada masalah mereka, dan masalah itu hanya diselesaikan dengan kerendahan hati. Pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya ke 4. Rasul Paulus menasihatkan mereka, dan dia mengatakan menyelesaikan masalah cuma satu, rendah hati. Tapi supaya konkret, rendah hati itu bagaimana? Oh, banyak orang kan bisa definisikan rendah hati ya. Rendah hati adalah apa? Tapi di sini Yesus mengatakan, Paulus menuliskan pasal 2 ayat 1, jadi dalam Kristus ada nasihat, dan ayat 2. Karena itu sempurnakanlah sukacita aku ini, hendaklah kamu sehati sepikir. Nah, jadi dia ada memberikan caranya rendah hati adalah begini, sehati sepikir, anggap orang lain lebih, tapi dia berikan contoh. Contoh pertama adalah Yesus, pasal 2 ayat 5 sampai ayat 11. Kemudian contoh kedua Paulus dirinya sendiri, pasal 12 sampai ayat 12 sampai ayat yang keberapa. Dan yang ketiga Epafroditus. Bapak Ibu bayangkan Epafroditus ini juga kerendahan hatinya. Jemaat Filipi bilang, kau temani Paulus ya. Jalan kaki pergi mau ketemu Paulus, bawa bantuan. Kau temani di situ ya. Dan dia mau. Nah, ini contoh-contoh kerendahan hati. Nah, tapi kita akan lihat contoh kerendahan hati atau keteladanan Yesus yang diberikan kepada jemaat Filipi, supaya mereka memiliki kehidupan berjemaat yang sehati sepikir, yang didasari oleh semangat kerendahan hati. Karena itu saudara, oleh karena berkaitan dengan perayaan Natal, saya memberikan tema khotbah saya adalah menguak tabir Natal. Kalau tabir itu berarti ada apa ya? Ada pele. Natal itu apa ya? Kita belajar apa di Natal ya? Kita buka dia. Nah, menguak tabir Natal. Nah, di dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11, kita akan melihat 3 arti atau makna Natal atau tabir Natal atau ada pelajaran di balik perayaan Natal di sini secara khusus berdasarkan Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Kita lihat ada pelajaran yang pertama, saudara. Pelajaran yang pertama, Natal menjelaskan bahwa Natal menjelaskan bahwa Yesus memikirkan manusia. Natal menjelaskan bahwa Allah memikirkan manusia. Ayat 6. Di dalam ayat 6 pasal 2 dikatakan ya, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah dan seterusnya. Natal menjelaskan bahwa Allah memikirkan manusia, artinya dalam kemahasempurnaannya Ia peduli dengan keadaan kita sebagai manusia yang berdosa, yang tidak berdaya melepaskan diri dari ikatan dosa. Jadi manusia telah jatuh dalam dosa, dan Allah Dia telah memikirkan. Bahkan dikatakan kalau kita lihat Kejadian pasal 3 ayat 15, ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan, siapa yang mencari
manusia Tuhan toh? Tidak. Pada waktu manusia jatuh dalam dosa, bukan manusia, aduh saya menyesali, saya balik dulu, tidak. Tapi mereka sembunyi toh. Baru Tuhan cari, Adam, di manakah engkau? Harusnya ada bilang di sini, Tuhan saya salah, saya berdosa. Tapi biasa manusia begitu. Adam, di manakah engkau? Apa yang jawab Adam? Perempuan yang kau kasih, dia yang Tuhan tanya di mana, kau jawab di sini. Kan di mana berarti berhubungan di tempat toh. Bukan apa masalahnya, bukan. Tapi biasanya orang kalau bersalah, mana? Kau di mana? Ini gara-gara dia. Loh, saya tanya kau di mana, bukan gara-gara dia. Ya seringkali terjadi seperti itu. Tetapi saudara, kita lihat, oleh karena Allah memikirkan manusia, maka dia datang, dia mencari manusia. Dan setelah itu merencanakan pasal 3 ayat 18. Saya mohon izin bisa tarik hoarding itu kan? Ini dia silau. Ya itu. Ada rumah baru rupanya ya. Pas. Terima kasih. Nah saudara, ini bukti kepedulian Allah. Allah dia memikirkan kita. Dalam bagian ini jelas bahwa Yesus yang adalah Allah dia katakan bahwa sebagai milik yang tidak harus dipertahankan. Dia menganggap kesetaraannya, dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Saudara, sebagai Allah Tuhan Yesus tidak perlu siapa-siapa. Ya toh? Apakah ketika kita beribadah Allah merasa diuntungkan? Atau Allah itu tambah besar, tambah berkuasa dengan kita beribadah? Tidak. Apakah dengan kita memberikan persembahan Allah tambah kaya? Tidak juga. Allah tidak memerlukan apapun, Ia tidak membutuhkan siapapun. Ia memiliki segala kemuliaan dan pujian. Ia memerintah alam semesta, Dia penguasa alam semesta. Tetapi saudara, Ia tidak menganggap kesetaraan itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Artinya apa? Kristus tidak mementingkan dirinya sendiri, tetapi mementingkan orang lain, yaitu kita manusia. Itu yang ada di Natal. Sehingga ketika kita merayakan Natal, bawa lilin, bakar lilin, kita langsung mengingat, ini terang. Dia menjadi terang tapi mengorbankan dirinya sampai lilinnya mati. Nah jenis kerendahan hati itulah yang diteladankan oleh Tuhan Yesus di jemaat. Kita jemaat masih kecil, jadi perselisihan mungkin. Tapi kalau jemaat tambah besar, atau kemudian ada orang yang lebih kaya, lebih bagus, lebih pintar, apalagi tampil di depan, mulai menjadi perselisihan. Nah tapi mudah-mudahan tidak ya. Seandainya ada, nah saya tanya, apakah kita pernah merasa ada di hati, iri hati kepada seorang? Ya ada, saya juga ada. Kadang-kadang saya, dia pelayanan di situ terus ya, tapi Tuhan panggil saya untuk melayani di pinggiran kota, di jemaat kecil-kecil, di pedalaman. Tuhan tolong jaga hati dan pikiran saya. Persoalannya yaitu saudara, kita harus memiliki sikap hati yang memikirkan orang lain. Ia memang setia, bahkan dalam ketidaklayakan kita pun Ia memikirkan kita dan memperhatikan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, Natal menjelaskan bahwa Yesus, bahwa Allah memikirkan kita, memperhatikan kita. Ada dua pelajaran yang terkandung dalam pernyataan ini. Jadi saya mohon maaf ya, sebentar kalau saya mau sampaikan, kalau ada biasa kita lakukan, saya juga pernah lakukan, kita redam sedikit atau kita kurangi sedikit. Yesus selalu memperhatikan kita, seperti ketika kita dalam kepanikan, takut, Dia akan memperhatikan kita. Jadi memikirkan orang lain juga seperti itu. Saya kasih contoh praktis di Natal ya. Kalau Bapak Ibu sudah ada di rumah, ada bagaimana ya? Nah, coba kalau kita bakar apa ini? Jual. Kembang api. Satu bambu itu berapa? 75.000 kan? 100 kan? Saya juga lupa berapa. Karena saya tidak pernah beli, akhir-akhir itu sudah lama tidak beli. Karena pernah Bapak Ibu Saudara, pas lagi rame, kami lagi menyaksikan, kami di Manado tidak pernah makan. Tapi lihat orang, Manado rame. Baru Billy yang ada di Manokwari bilang, Pak, ini Manokwari lebih lagi, penuh dengan asap. Pernah saudara-saudara kami jalan, kemudian ada satu mama dan anaknya tidak pakai sendal. Mereka jalan dan pas bunyi, mereka juga menyaksikan. Baru saya membawa pikiran saya ke mereka. Kira-kira mereka pikir bagaimana ya? Satu itu boleh satu karung beras ke apa ya? Yang terbang ke atas.
Dan sejak saat itu kami sudah tidak bakar lagi. Tapi ini memeriahkan Bapak 1 tahun 1 kali. Boleh juga mungkin begini, kita bakar 1, harga itu 1 kita kasih beli beras untuk seorang yang membutuhkan. Atau kita membelikan dia daging babi kah, atau apakah. Kan kami pada waktu pindah tahun 97 di sini, kami juga kaget. Ini Manokwari sepi, Natal juga sepi, pasar juga sepi. Ini Natal apa ini? Tapi sekarang tidak lagi toh. Wah, tidak ada bunyi-bunyi dor, tidak ada. Sekarang banyak. Kemudian saudara, karena kami sudah biasa dulu di Manado, Natal itu ada ini, ada itu. Ada orang datang bawa kami daging babi 5 kilo, kan 3 kapan? Lupa lagi. Pokoknya dong datang pakai. Langsung saya merasa, langsung potong. Artinya begini, mereka merasa bahwa ini sukacita dan menyiapkan itu. Dan saya membayangkan pada waktu mereka, tadi malam kau habis berapa? Aduh, 15 juta saya bakar semua habis. 15 juta kalau 1 karung beras dolok 500.000. 15 juta jadi 30 karung ya. 30 ke berapa? Nah saudara, itu antara lain memikirkan orang lain. Nah, Allah memikirkan kita. Jadi kalau kita melakukan sesuatu di jemaat secara konkret, supaya kita tidak berselisih, kita latih kerendahan hati kita dengan mulai memikirkan orang lain. Di dalam ayat 5 dan 6 mengatakan, yang walaupun dalam berupa Allah tidak menganggap keserahan itu sebagai milik yang dapat dipertahankan. Ketika ia melihat betapa payahnya murid-murid mendayung di tengah danau, maka Yesus datang menjumpai mereka berjalan. Itu karena apa? Dia memikirkan murid-muridnya. Dia melihat mereka dan dia sangat peduli. Itu Markus 6 ayat 48. Kesetiaan selalu diwujud nyatakan dalam kerendahan hati untuk memikirkan dan memperhatikan orang lain. Nanti di Natal ini, tadi saya sampai mandi, saya pikir begini, ini saya mau bicara saja. Kalau mungkin kita bisa kumpulkan berapa-berapa, kemudian kita beli sesuatu, nanti pas Pak Gembala jalan-jalan lihat orang yang butuh di jalan, lihat, kayaknya ini perlu makan, saya kasih dia beras. Dari taruh beras di mobil, sudah di karung-karung kecil atau apa, 55 liter kah, 55 kilo kah. Pas jalan tanggal 24 malam kan, lihat orang yang membutuhkan, bukan membutuhkan, kelihatannya kan kelihatan orang yang pucat, lapar. Bapak, ini kalau kita kasih makanan mungkin orang pikir, wah ini makanan ini dari mana? Tapi kalau beras, ya itu beras. Kira-kira dia senang kan tidak kalau pas dia butuh? Sukacita kan tidak? Mungkin malam itu tanggal 24 malam mereka, hari Minggu, hari 25 besok. Kebetulan tanggal 25 ini hari Minggu ya. Lain makan ini, makan itu, kita makan apa Atau tidak apa-apa biar nasi kosong, nasi garam, yang penting ada beras. Atau mungkin pikir setengah mati untuk beli. Sementara dia melihat, menyaksikan, Nah, kira-kira seperti itu. Kita mulai pikirkan orang. Itu hanya pikiran saya tadi waktu sudah bukan dari tadi. Sudah dari beberapa minggu, bagaimana kalau ada orang-orang kumpul dan kami keluarga juga kumpul, taruh beras di belakang mobil, kemudian sudah pas mau jalan kemana-mana, dia, ini ada kasih, ini ada, siapapun. Tapi Alkitab bilang, terlebih jemaat atau orang-orang di lingkungan kita, jemaat-jemaat, tentunya kita tidak boleh abaikan. Itu yang pertama. Natal tadi berarti menjelaskan bahwa Allah memikirkan manusia. Yang kedua, ayat yang ketujuh, Natal menjelaskan bahwa Allah mau melayani manusia. Ayat 7 bilang, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi, Yesus bukan hanya sampai pada pikiran. Pikirannya begini, dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik harus dipertahankan. Nah, kita sudah punya pikiran berbuat baik, tetapi ada langkah yang harus kita lakukan, ada action. Makanya ada istilah dulu, NATO, no action, talk only. Artinya begini, tidak ada aksi, tapi cara-cara saya. Baru mau bikin apa? Saya akan cuma kasih gagasan saja. Makan sudah gagasan ke orang-orang yang perlu. Tapi Tuhan tidak. Dia tidak menganggap dirinya sebagai kealahannya sebagai milik yang harus dipertahankan, tetapi dia mengambil langkah. Langkah ini adalah langkah yang tidak masuk akal secara manusia, melainkan telah mengosongkan diri. Kata mengosongkan diri, istilah Yunaninya dari kata ekenosen, dari kata kenosis.
Kenosis itu banyak arti, tetapi dia tetap Allah, tapi dia datang ke dalam dunia dalam wujud manusia. Manusia itu bukan langsung manusia, tetapi dari bayi yang kecil atau mungkin benih yang kecil masuk ke rahim dari Maria dan bertumbuh dalam 9 bulan 10 hari kurang lebih, baru lahir jadi bayi dan bertumbuh. Ini Allah yang tak terbatas, Allah yang maha kuasa, tetapi mau jadi kecil dan terbatas. Karena apa? Karena dia mengambil langkah yang menjelaskan dia mau melayani manusia. Nah ini melayani itu bukan dalam keadaan sebagai Allah datang. Kamu perlu bantuan apa? Tidak. Tetapi dia ada bersama-sama, menjadi daging, merasakan kelemahan-kelemahan kita. Bahkan dikatakan dia taat sampai mati di kayu salib. Saudara-saudara saya kasih oleh Tuhan, Natal menjelaskan bahwa Allah mau melayani manusia. Melayani berarti melakukan sesuatu semata-mata untuk kepentingan manusia. Allah telah melakukan apa? Dia mengosongkan dirinya, tidak menggunakan hak-haknya, menjadikan dirinya tanpa reputasi, meskipun reputasinya adalah Allah pencipta dan penguasa. Ia membatasi dirinya yang adalah Allah dan menjadi manusia. Bapak Ibu Saudara, dalam bagian ini secara menyeluruh berarti dia yang adalah Allah tetapi membatasi sifat-sifat ilahinya dan benar-benar menjadi manusia. Jadi waktu Yesus jadi manusia, dia tetap Allah 100%. Jadi kayu salib Allah 100% Allah. Manusia ini tidak hilang, tapi dia batasi. Kemudian yang tersalib itu juga, dia manusia juga, 100% manusia. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengambil rupa, ini adalah gambaran seorang hamba. Dimulai dengan apa? Dikatakan begini, mengambil rupa seorang hamba. Nah, hamba pada waktu zaman Yesus adalah kelompok manusia yang status sosialnya paling rendah. Bahkan pada zaman itu harga kuda lebih tinggi daripada harga satu budak. Bisa-bisa satu kuda dengan harga 10 budak. Bisa. Artinya Yesus mengambil rupa yang paling rendah. Untuk apa? Supaya dia bisa menjangkau serendah-rendahnya orang. Dan itulah melayani. Kalau kita ingin melayani, kita harus menanggalkan jubah kekuasaan kita, gelar-gelar kita, nama besar kita, dan bersama-sama melayani. Saya bersyukur di jemaat kita yang kecil ini, orang tidak tahu kalau kita sudah sama-sama ada kerja atau melayani, tidak tahu, nah ini kah Bapak Kepala Dinas kah, Ibu pejabat ini kah, ini Bapak dosen kah, tidak, sama-sama, tidak ketahuan. Nah, yang terjadi di jemaat Korintus itu orang kaya duduk sendiri dengan makanannya yang berlimpah-limpah. Orang miskin duduk sendiri dan tidak ada apa-apa, dan mereka lapar, lihat ini. Dan itu di dalam 1 Korintus pasal 11 Rasul Paulus tulis, maka banyak orang di antara kamu waktu perjamuan banyak yang sakit, bahkan tidak sedikit yang mati. Karena apa? Kamu telah misalkan yang kaya makan dengan membawa makanan yang begitu banyak, dan yang miskin tidak bawa apa-apa, akhirnya merendahkan mereka. Secara tidak langsung merendahkan mereka. Nah, itu yang terjadi di Korintus. Apakah di jemaat anak-anak Tuhan bisa terjadi seperti itu? Bisa, saudara-saudara. Bahkan menggunakan mimbar-mimbar gereja untuk hal-hal yang sifatnya politik, kekuasaan. Aduh, dihindarkanlah dari jemaat kita di sini. Mimbar hanya untuk beritakan firman saja. Mimbar yang saya maksud bukan ini, bukan. Tapi ketika kita di gereja, kita menyampaikan atau memberitakan firman. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus menjadi seorang hamba. Mulai dari menjadi seorang hamba, kemudian melayani manusia, dan dia melayani konsisten sampai tujuannya salib, mati di kayu salib. Seorang hamba itu gambaran lilin itu toh, dia menerangi, tapi sementara menerangi dia terbakar ya, dia meleleh sampai habis. Saya ingat dulu waktu kami anak-anak itu di kampung, kalau Natal kami tidak suka kalau pendetanya khotbah lama-lama, apalagi kalau sembahyang. Selesai berdoa, selesai khotbah, itu doanya panjang. Kemudian setelah itu sambutan, kita baca acara sambutan tunggal, akan sebetulnya puji Tuhan. Karena apa? Kita bertunggu lilin, supaya lilinnya masih sisa panjang. Tapi kalau khotbah sudah panjang, doa syafaat juga panjang,
menyanyi waktu persembahan muliakanlah, panjang sekali. Saya juga kalau menyanyi lagu dulu muliakanlah itu, saya bilang aduh, ini lilin udah mau habis ini. Muliakanlah. Wow, sudah selesai. Baru gereja kan besar-besar di kampung, banyak sekali orang. Itu mungkin ratusan hampir 1000 kan. Mau jalan, saya tinggal bilang-bilang ada lilin itu. Sampai kita anak-anak kecil tertidur di dekat lilin-lilin itu. Tapi tidak pernah pergi ambil anak-anak kampung toh. Tapi pas sambutan selesai, ya acara selesai, baru bila acara selesai langsung yang bangun duluan langsung semua ambil lilin. Ya, ada di bambu tinggal sepanggal kecil. Biasa saya pulang ke rumah, saya ambil benang, saya pakai bambu lagi, saya taruh benang, saya bakar lilinnya, baru saya siram dan belah jadi lilin baru lagi, lilin baru, kreatif ya. Dan lilin itu dia terbakar sampai meleleh sampai habis. Itu gambaran Yesus sampai di kayu salib. Dia konsisten menampakinya, tapi Yesus bukan lilin. Karena lilin setelah itu habis, tapi Yesus menerangi dan dia memang terang, sumber terang itu. Melayani saudara. Dari surga menuju dunia, dari kemuliaan datang kepada kehinaan, dari Tuhan penguasa alam semesta menjadi budak atau hamba, dari kehidupan menuju kematian, bahkan mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Kristus sungguh-sungguh melayani. Itulah makna Natal. Natal menjelaskan bahwa Allah mau melayani manusia. Jadi saudara, karena itu dalam pergumulan kita apapun itu, datanglah kepadanya, karena dia siap melayani kita. Matius pasal 11 ayat yang ke-28 sampai 30, Yesus berkata apa? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Itu tawarannya. Pelajaran berikut saudara, kita harus setia. Kesetiaan sejati harus diwujud nyatakan dalam kerendahan hati untuk melayani sesama. Siapapun dia, melayani seperti Yesus, melayani kepada Yesus, melayani murid-murid, dia melayani musuh-musuh yang membenci dia, kepada orang-orang yang dipinggirkan. Oleh karena itu di perayaan Natal kita ini, mari semangat melayani, masih kaitan dengan yang tadi. Wah, kita sudah punya gagasan besar atau gagasan yang baik sekali. Action. Saya akan melakukan itu dan saya sudah coba hitung-hitung. Saya dapat berkat ini, saya akan beli. Dan mungkin kalau ada pemuda ke mahasiswa, kita ke rumah mungkin kita kasih karung-karung dulu atau di kantong-kantong plastik. Melayani siapapun dia, tidak boleh pilih-pilih. Ini muka cemberut waktu saya dulu melayani, waktu saya ketemu dia, saya bilang shalom. Ada kayak begitu dong. Bahkan kadang-kadang juga di kandang saya juga malu kalau orang datang beli babi kan, kalau pendeta itu saya bilang mama yang berhadap, kalau pendeta itu nanti turun harga terlalu jauh. Jadi saya masuk ke dalam, kasihan mama juga yang layani orang-orang. Ada yang lembut, tapi ada juga yang kasar-kasar. Perintah kita macam apa kan? Aduh, ikuti saja. Tapi nanti kalau saya mau beras, saya kasih kok. Itu tidak boleh. Saudara, kadang-kadang seperti itu pas berjalan. Kemarin ada pembagian apakah? Ada satu acara-acara yang saya ikuti, saya tidak mau beritahu di mana. Kemudian ada yang bilang, itu nilainya beda-beda, isinya beda. Ya kan? Nanti kita kalau memberikan kepada seseorang atau di Natal, jangan beda-beda, sama. Kecuali bahan. Jangan kita bilang, ibu ini kasih daster. Ya Pak Yos juga dapat daster. Bisa lah. Kan Bapak Gembala bilang tidak boleh beda, harus sama. Yang maksud di situ adalah jangan kita menilai orang, memberikan seseorang dengan menilai dia dulu. Satu saat saya cerita-cerita dengan siapa kan? Kita mulai bicara tentang teman-teman hamba Tuhan. Ada yang melayani dengan setia, anak 5, tapi dia melayani di jemaat yang sangat kecil dan ekonominya sangat rendah, sehingga dia bukan dapat persembahan, tapi dia yang bayar harga terus. Dan suaminya meninggal. Katanya waktu itu dia tinggal di gubuk seperti kandang. Saya langsung tergerak hati, bagaimana kita bisa bantu Kak? Bisa kasih nomor rekening kan? Saudara, kemudian kita bercerita tentang ini, kemudian orang bilang begini,
Ya kalau kita melayani, kita lihatlah hamba-hamba Tuhan lah. Kita kasih persembahan ke hamba Tuhan. Tapi kita lihat kalau pakai mobil ya kita tidak usah kasih lah, karena dia punya mobil. Kalau ini, saudara-saudara, kita kalau memberikan kepada seseorang, kita tidak mau lihat, menilai orang dengan memberikan tapi dinilai dulu. Oh, begini. Kecuali laki-laki perempuan yang saya bilang tadi, masa Pak Yos dapat daster sama dia, dia juga sama-sama daster. Memangnya mau Rizka dapat adik lagi. Oke, jadi tidak boleh pilih-pilih, sama rata, sesuai kebutuhan mereka. Tapi yang jelas yang saya maksud adalah melayani. Saudara-saudara, yang ketiga, Natal menjelaskan bahwa Yesus mau berkorban bagi manusia. Ayat 8. Berkorban berarti mengabaikan atau tidak memperhitungkan hak-hak pribadi untuk kepentingan orang lain. Saudara, ayat 8 kita baca sama-sama. 1, 2, lihat di situ. 1, 2, 3. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini berkorban berarti mengabaikan atau tidak memperhitungkan hak-hak pribadi kita demi kepentingan orang lain. Pelayanan Kristus disertai dengan pengorbanan, tidak hanya menjadi seorang hamba yang bersedia melayani, tetapi juga siap berkorban menyerahkan nyawa. Pelayanan, saudara, selalu menuntut pengorbanan, selalu. Karena itu pelayanan yang tidak ada unsur pengorbanan tidak akan menghasilkan apa-apa, pasti itu. Sekali lagi, pelayanan selalu menuntut pengorbanan. Dan pelayanan yang tidak mau berkorban, maka tidak akan menghasilkan apa-apa. Tidak akan. Karena pelayanan itu adalah berkorban. Banyak yang Yesus korbankan. Sejak kelahirannya ia terlahir dalam kemiskinan, dimusuhi, dan mau dibunuh oleh Herodes. Korban itu. Kemudian pelayanannya mengalami tantangan dari pihak-pihak orang-orang Yahudi. Dalam penderitaan dan penyalibannya ia dihina, dicaci, difitnah, diludahi, dianggap sebagai batu sandungan. Bagi orang Yahudi, diperlakukan sebagai seorang penjahat. Kristus berkorban, mencucurkan darahnya sampai mati. Jadi ketika kita merayakan Natal, kita ingat itu. Yang bayi yang lahir itu, tujuannya salib, mati, mengorbankan nyawa, sampai titik darah penghabisan. Bapak Ibu Saudara, begitu pula ketika kita memperingati Natal, merayakan Natal, dan melayani Tuhan, kita harus rela bayar harga, harus berkorban. Kadang-kadang, apalagi kita kalau sudah pindah ke atas itu, gerejanya besar, kita membutuhkan pembersihan ini lahannya luas. Kan saya bilang dengan kita nanti kan ada pelayanan anak di sini. Ya. Berarti kalian punya tim ini tanggung jawab bersihkan ya. Harus bersihkan semua. Pelayanan itu harus bayar harga loh. Walaupun dia sudah dosen atau apa, kan teman-temannya yang melayani itu kan kebanyakan sudah sarjana, sudah kerja. Yang mau melayani anak-anak ajar baca, tulis, bahasa Inggris, matematika. Oh iya. Nah, kita juga di atas mahasiswa yang melayani di sini, kita juga menyapu, membersihkan lap kaca. Itu pelayanan atau tidak? Ya pelayanan. Saya tanya Epaphroditus, dia berkhotbah atau tidak? Dia tidak, dia hanya melayani Paulus saja. Dan saya berpikir begini, maaf Pak Yosin, kami pelayanan Makarios pergi ke kampung-kampung. Biasa yang bantu saya untuk persiapan ini Pak Yos. Sini. Saya bilang kalau Paulus berarti Pak Yos ini Epaphroditus yang bantu saya. Atau Barnabas. Karena sudah ada Barnabas ini, Epaphroditus sudah. Siapkan diri. Kita punya peti, itu peti pelayanan. Kalau salah susun, dia tidak akan muat barang-barang. Yang tahu susun itu saya dengan Pak Yos. Nah, susunnya ini atur. Tapi kalau teman-teman mahasiswa yang kita pulang, kita sudah kurangi dulu. Kalau tidak, mereka tidak akan cukup muat. Karena mungkin bingung, susun bagaimana Kak? Memang itu harus dilatih. Nah itu juga pelayanan. Dan Epaphroditus dia melakukan itu dengan senang hati. Saudara, kadang mungkin kita pikir begini, saya datang ke gereja duluan, kalau ada orang datang saya hanya senyum. Itu pelayanan gitu ya? Iya, berikan senyum terbaik. Jangan pas ada orang baru datang, baru ya? Oh, tinggal mana? Kira-kira minggu depan dia datang lagi ke tidak? Ya tidak, dia tidak akan datang.
Dia bilang suku mati, saya dilihat sama dia, saya akan curi ke datang ke sini kan. Tapi Bapak, saya baru pertama kali lihat, aduh luar biasa Bapak. Tinggal mana kan? Masalah. Tuh boleh bisa pulang jalan sama-sama, saya bawa motor. Saya ada bawa mobil tadi Ranger sana, masa kamu bawa motor, bawa aja saya bawa mobil. Dan itu cuma contoh cerita saja. Dengan memberikan senyuman saja itu sudah pelayanan. Apalagi kalau Pak datang, dulu saya lihat Pak siapa ini, Pak Enos kan. Kamu belum datang tapi sudah bersih-bersih di luar, ada kotoran anjing mungkin kau buang kah, itu juga. Dan ada hal-hal tertentu mungkin di rumah ibu-ibu melayani anak semua mati, jam puan bisa berkosong mandi lagi, kenapa kok sini. Ya anak kecil itu biarkan saja. Sini mandi lagi. Tapi banyak kali tangan bekerja dulu, dan mulut lebih banyak bekerja, dan baru kita siapkan lagi. Saya kasihan juga. Tempuh anak-anak sebesar jadi mungkin mama-mama yang masih muda kurangi mulutnya, kurangi tangannya, tapi sekolah minggu cepat. Ya mama, sekolah minggu. Tuh semua kerja kok lambat. Sini kamu tadi dari telinga lagi, melayani suami. Istri melayani suami. Tidak tahu Dina ada kan? Kalau dia bilang, mama saya kepala sakit tapi pagi-pagi kalau Dina aku setrika. Sembuhkan sakit kepala. Papa Tio, celana sudah licin mengkilap. Bahaya kak. Ada Tio ada. Karena gara-gara mama Dina ini kau sudah setrika mengkilap, langsung kepala sakit hilang. Ayo cepat-cepat, kau mandi dulu cepat. Saya biasa kalau mandi saya bilang, Ma sudah siap ke belum? Ibu biasa bilang, sudah. Kalau ibu sudah siap baru saya mandi. Karena kalau saya mandi saya lurus saja sampai di mobil. Kadang-kadang saya sudah duduk di mobil, ibu suka gelisah, saya tinggal lupa lipstik, lupa ini, lupa itu. Jadi saya biasa kasih kesempatan, Ma mandi sudah. Siap ganti. Bapak sudah bisa mandi kak? Bisa. Kalau saya bisa, ingat Bapak lurus saja. Saya tut naik di mobil, jalan. Makanya sepatu kadang-kadang ketinggalan. Tapi itu istri-istri saya banyak membimbing waktu dulu mengembalakan di cukup banyak orang, menasihati istri-istri. Suami saya tidak ke gereja ini memang. Maka coba siapkan setrika juga baju. Bila perlu kau beli parfum yang paling bagus sesuai dengan kamu punya dompet. Sesuai dompet. Dan bilang paling bagus. Halo papa sudah. Kau bilang bikin apa lagi itu? Ini kalau bagus kalau pakai gereja. Mungkin hari pertama tidak, hari kedua dia langsung bilang, mati bagus ini ya. Ayo mama siap. Saya belum mandi nih. Tapi suami-suami juga mari melayani. Itu di Efesus pasal 2 itu. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Tapi ingat, jangan tunduk terus. Kalau kau tunduk terus, dia tunduk dan dia angkat kepala cepat-cepat kaget, itu tanduk namanya. Nah, suami harus kasihilah istrimu. Itu bukan gampang. Itu kasih istrimu ada penjelasannya. Seperti Kristus mengasihi jemaat. Bagaimana Kristus mengasihi jemaat? Dia mengorbankan diri, mati di kayu salib bagi jemaat. Jadi kalau suami-suami mengasihi istri, kalau ada masalah, istri, wah ini jadi, siapa yang bikin kotor? Mari, Bapak yang maju ke depan. Pak ini dompet ini kau ini. Dia balik, bapak balik ini, bapak cuk banting. Dia tahu bapak-bapak sekarang ini banting ke tidak? Karena ada video sekarang kan, kita katanya kali di dompet kita ada rombongan berbaris itu Soekarno Hatta, kita merdeka. Tapi kalau masih Patimura, kita masih berjuang gitu. Soekarno Hatta kan 100.000 dan 500.000 full di dompet. Tapi kalau masih Patimura 1.000, itu masih perjuangan. Nah, kalau suami-suami lihat masih dompet, masih rombongan Patimura yang lebih banyak, ini berjuang keras supaya bapak ini anak mau bayar ini. Siap mama, ini Soekarno Hatta. Pak siap mama, ini Patimura. Ya bapak mau beli apa itu bisa goreng kita tercukup. Ada banyak hal, kita memang harus berkorban. Kita
yang bapak-bapak, kepala-kepala rumah tangga, mau tidak mau, walaupun Ibu Hedi itu dia PNS, gaji jauh lebih tinggi dari saya sebagai hamba Tuhan pendeta, tapi tetap kepala rumah tangga. Berpikir, ini bikin gimana ini, bikin gimana ini, bikin. Dia cuma pikir, baru bikin sesuatu, dia pikir terus, gitu. Banyak ini suami-suami jadi pemikir luar biasa. Saya bikin ini, dia bikin ini, mak kopi dulu mak. Bapak pikir apa? Saya rencana ada bisnis ini. 1 minggu rencana terus. Examnya nggak ada. Bapak bilang, Bapak tidak usah rencana. Kau itu ada kebun kecil, kau tanam rica sekarang. 5 bulan atau 3 bulan depan kita panen rica. Cemur rica, petik rica. Saudara-saudara, menguak tabir Natal. Ada 3 hal yang berkaitan dengan Natal berdasarkan Filipi pasal 2 ayat 5-8. Yang pertama, Natal menjelaskan bahwa bahwa Yesus memikirkan manusia. Yang kedua, bahwa Allah Yesus dia mau berkorban bagi manusia. Nah, yang kedua ya kakak, yang ketiga ini. Kamu lagi catatannya apa aja? Nah, bukan berkorban ya, mau melayani. Melayani. Yang ketiga, mau berkorban. Artinya apa? Mari kita sebagai jemaat supaya mencegah perpecahan, perselisihan atau juga penerapan Natal. Mari kita mulai pikirkan orang lain, bukannya pikir diri sendiri. Nanti saya bikin apa ya? Tapi ini bagaimana ya? Kemudian mau melayani. Tapi ingat, kalau kita melayani harus berkorban. Orang yang tidak mau berkorban tidak mungkin bisa melayani. Kiranya ini akan menolong kita. Jangan pikir begini ya. Balik lagi suka kasih beban lagi Natal ini. Saya pikir-pikir saya mau beli ini petasan kayak ini, kembang api. Saya sudah siapkan ini 7 juta ini. Beli kembang api, Bapak sudah bilang lagi, aduh. Oke, kalau begitu saya bisa 1 juta saja, 6 juta untuk beli beras bagi-bagi ke orang apa kan. Bukan begitu ya. Tapi begitulah, doakanlah. Supaya kita Natal tahun ini mari lebih memikirkan orang lain. Tapi ada juga bilang begini, Bapak, kita juga pikir orang lain Bapak. Coba lihat, waktu saya pasang siapa yang lihat? Dor! Semua lihat. Tapi yang sakit jantung kan mati. Ini siapa yang pasang tiba-tiba ini? Nah, itu berkat kutuk itu. Tidak, mari kita doakan biar Tuhan beri damai sejahtera di hati kita. Natal ini menjadi Natal sukacita bagi kita, tetapi bagi orang di sekitar kita. Tuhan memberkati. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Kau beri bagi kami merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami menjadi pribadi-pribadi yang bukan hanya memikirkan diri sendiri, bukan hanya mau melayani diri sendiri, berkorban bagi diri sendiri, tetapi memikirkan orang-orang lain juga, melayani orang-orang lain, dan mau berkorban dalam pelayanan kami. Kami berdoa mohon Roh Kudus kiranya akan menolong kami, dan hamba berdoa untuk semua jemaat ini, Tuhan berkati mereka, supaya dari berkat-berkat itu mereka juga bisa menjadi alat saluran berkat daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.